Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman terkait e-Sismal versi 3 untuk petugas kabupaten kota. Yang pertama kita lakukan adalah tentunya kita akses ke alamat websitenya. Jadi kita bisa menggunakan Chrome maupun Mozilla. Jadi alamatnya yaitu ini sismal.kemkes.go.id. Tampilannya seperti ini. Ada dua menu. Jika kita ingin melihat dashboard saja, kita bisa klik tombol dashboard. Namun jika kita ingin menginput data malaria, kita klik tombol login ke Sismal versi 3. Di tampilannya seperti ini. Dan karena saya ingin memperkenalkan Sismal versi 3 untuk petugas kabupaten kota, maka saya akan menggunakan salah satu user kabupaten. Lalu kita masukkan passwordnya, lalu klik masuk. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat di sudut kanan atas, di sini ada gambar profil. Ini untuk memastikan bahwa kita login menggunakan kabupaten yang kita maksud. Begitu juga kalau kita ingin keluar, di sini kita klik profil, lalu kita klik logout. Dan pada sisi kiri, ini ada beberapa fitur atau ada beberapa menu. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat menu data dasar Vaskes. Pada menu data dasar Vaskes, di sini sudah ada seluruh Vaskes yang ada di user login. Di dalam hal ini di Kabupaten Pindrang. Jadi di sini sudah ada Vaskesnya. Dan ini sudah disetting default sebagai Vaskes pemberi layanan malaria dan sebagai Vaskes rujukan obat malaria. Jadi teman-teman bisa mengeditnya. Nah, jadi kalau teman-teman kabupaten ingin menambahkan lokasi Vaskes, sini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung klik 2 kali ke jika teman sudah tahu persis lokasinya. Jadi misalnya lokasi Vaskesnya di sini, kita tinggal klik 2 kali. Nanti akan muncul titik koordinatnya di sini. Kita juga bisa pakai cara yang kedua, itu dengan mengetik nama puskesmasnya di menu cari lokasi. Nih. Jadi di sini juga muncul titik koordinatnya. Lalu kita klik simpan data. Jadi nanti teman-teman bisa mengedit satu persatu untuk menginput lokasi puskesmas atau Vaskesnya. Jadi semua Vaskes sudah ada di sini di data dasar Vaskes yang sudah didaftar di Sismal versi 3. Jadi itulah untuk menu data dasar Vaskes. Selanjutnya kita ke menu yang kedua, yaitu menu data pelapor. Di bagian ini kita menginput petugas yang akan melaporkan pelaporan malaria setiap bulan. Caranya kita klik tambah data, kemudian kita isi tahun, nama petugas, nomor telepon, alamat email. Lalu klik simpan data. Jika petugas pelapor ada 2, kita klik tambah data lagi, kemudian input seperti sebelumnya, tahun, nama petugas, nomor telepon, dan alamat email. Jadi ini diisi sekali saja.
sekali setahun atau ketika ada pergantian petugas. Jadi seperti itu untuk menu data pelapor. Selanjutnya kita akan ke menu yang ketiga, yaitu validasi indigenous. Jadi ketika ada teman-teman Paskes di wilayah kabupaten kita yang melaporkan kasus indigenous, maka datanya akan muncul di sini, di yang abu-abu ini. Jadi tugasnya pengelola kabupaten adalah memvalidasi data tersebut. Jadi nanti di bagian aksi ini akan ada tombol belum validasi. Jadi nanti kita klik di sini, lalu kita validasi apakah data tersebut betul-betul indigenous atau bukan. Jika kita sudah validasi, maka di sini akan berubah menjadi sudah validasi. Jadi begitu untuk menu validasi indigenous. Selanjutnya ke menu yang keempat adalah logistik kabupaten kota. Nah, pada menu logistik kabupaten kota ini ada 5 submenu. Yang pertama, menu input stok. Jadi kurang lebih sama dengan versi Sismal versi 2, kita menginput logistik kabupaten satu per satu. Jadi caranya kita klik tambah data, pilih tahun, bulan, jenis logistik, dan stoknya berapa. Lalu kita klik simpan data. Jadi kita input satu per satu logistiknya. Kemudian submenu yang kedua adalah input expired. Jadi ini baru ya di versi 3, kita menginput logistik yang rusak atau expired. Caranya kita klik tambah data, pilih tahun, bulan, jenis logistiknya, dan laporannya. Laporannya apakah rusak atau expired. Lalu kita isi berapa stok yang rusak atau expired, lalu klik simpan data. Jadi ini diinput satu per satu juga, sesuai dengan logistik yang expired atau rusak. Dan yang ketiga, submenu yang ketiga adalah input permintaan. Jadi ini hal yang baru juga di Sismal versi 3. Jadi kalau teman-teman ingin meminta logistik ke provinsi, teman-teman kabupaten menginputnya di sini, di input permintaan logistik. Caranya kita klik tambah data, pilih tahun pengajuan, input tanggal suratnya, nomor suratnya, jenis permintaannya apakah untuk stok tahunan atau insidentil, lalu pilih jenis logistiknya, logistik apa yang diminta. Misalnya saya pilih DHP. Nah, ini teman-teman perhatikan. Jenis logistik yang dipilih belum diinput pada menu input stok. Jadi teman-teman kabupaten sebelum meminta logistik ke provinsi, teman-teman harus memastikan bahwa stok logistiknya sudah diinput di menu input stok pada bulan yang sama. Jadi kalau teman-teman meminta logistiknya di bulan Januari, teman-teman harus memastikan dulu bahwa logistiknya sudah diinput, logistik Januarinya sudah diinput. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita minta DHP, silahkan diisi berapa yang diminta dan satuannya apa, apakah tablet atau kotak. Jadi kalau logistik yang diminta lebih dari 1, kita klik lagi tambah logistik. Misalnya kita minta juga PrimaQueen, berapa yang diminta, terus satuannya tablet atau kotak. Ini bisa dihapus juga kalau ternyata kita tidak meminta logistiknya. Dan kemudian surat permintaannya kita upload di sini. Jadi surat permintaan logistiknya kita harus scan dulu dalam bentuk PDF dan maksimal 100 KB. Maksimal 100 KB.
Setelah itu kita klik simpan data. Jadi seperti itulah untuk menu input permintaan. Kemudian kita ke submenu yang keempat adalah pemenuhan permintaan Vaskes. Jadi kalau ada teman-teman Vaskes yang meminta logistik ke kabupaten, ini nanti caranya sama juga. Pada saat kabupaten meminta logistik ke provinsi, mereka akan menginput permintaannya di user mereka, dan nantinya permintaannya akan muncul di sini, di bagian abu-abu ini. Jadi teman-teman kabupaten tinggal memenuhi permintaannya, ada berapa yang diberikan sesuai dengan logistiknya yang diminta. Jadi itulah untuk submenu pemenuhan permintaan Vaskes. Dan yang kelima, submenu yang kelima ada rekap permintaan. Jadi pada submenu rekap permintaan di sini akan muncul nanti permintaan-permintaan yang dibuat dalam 1 tahun. Jadi akan muncul di sini semua jenis logistik yang diminta dan berapa yang dipenuhi oleh provinsi. Jadi seperti itulah untuk pengenalan HASISMAL versi 3 bagi petugas kabupaten kota. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.